Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Zakia dengan NIM 1118048000006. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa setiap masyarakat pasti memiliki sistem kekerabatan yang diakui bahkan diterapkan oleh masyarakatnya itu sendiri. Ada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Dan teman-teman, sekarang saya sedang berada di daerah Paraman Ampalu, salah satu kampung di Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Patrilineal yang mana masyarakat di sini ini mengambil sistem kekerabatan dari ayah. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana jika seandainya masyarakat dari Mandailing ini atau Paraman Ampalu yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini kemudian menikah dengan masyarakat Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Apakah di sini akan terjadi percekcokan, pertentangan, bahkan konflik antar masyarakat? Untuk melihat proses dan tahapan terhadap konflik yang sudah saya jelaskan tadi, maka teman-teman akan saya ajak kalian berbicara dengan beberapa orang tokoh masyarakat yang ada di daerah Paraman Ampalu ini, melihat bagaimana proses penyelesaiannya, bagaimana proses mediasinya, sekaligus akan saya ajak kalian berbicara dengan dua keluarga yang akan menikahkan putra-putrinya yang berasal dari suku yang berbeda. Yang perempuan berasal dari suku Mandailing dan menganut sistem kekerabatan patrilineal dan akan menikah dengan seorang lelaki yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Bagaimana proses dan tahapannya, terus ikuti saya di kampung ini, Paraman Ampalu. Datang kasih kabar, dia bilang si susah nangding dia di sana. Malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara, deng barat sati bebas jalan, deng carita sesuatu nangan, air mata jatuh di dermaga, tanpa katung tak pisah. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Beta penggayung jauh, 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 harus pukul beta tak balik. Ini nona punya mau, 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 perbikin ketung dua tak pilih. Dong datang kasih tahu, 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 kalau nona ada yang keleng. Video calling ale caritani sing parlente, manangis marah jumpa dede, tunggu beta balik. Keringat yang jatuh di sana sing tahu, beta susah angin antar carita, ganti rindu deng luka. Salah satu penyuluh di KUA, Kantor Urusan Agama di daerah Gunung Tuleh. Beliau adalah Ustadz Syahridzat. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia saya tanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana penyelesaian jika terjadi persilangan dari sistem kekerabatan yang ada di daerah Gunung Tuleh ini. Yang mana kita ketahui bahwa daerah sini, bahwa masyarakat sini adalah masyarakat yang mengandung sistem kekerabatan patrilineal, yang mana patrilineal ini adalah masyarakat yang mengambil garis keturunan dari ayah. Dan kita ketahui bahwa masyarakat Mandailing ini adalah masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat Minang. Yang Minang itu ini menganut sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan yang diambil dari seorang ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana jika seandainya di dalam masyarakat ini terjadi pernikahan antara seorang lelaki dan perempuan, yang misalnya seorang perempuan ini adalah menganut sistem kekerabatan patrilineal dan kemudian menikah dengan seorang lelaki yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Bagaimana masyarakat menanggapi hal ini? Apakah diperbolehkan atau masyarakat menentang dengan tegas bahwa tidak boleh terjadi pernikahan semacam ini? Baik, para seluruh pemirsa, Sumatera Barat adalah kaya dengan adat
yang sama-sama kita ketahui Sumatera Barat itu menganut paham matrilineal dan patrilineal. Dan di samping itu Sumatera Barat membawa falsafah sadat adat basandi sarak basandi kitabullah. Maka dalam hal ini, dalam masalah perkawinan, ketika ada karena ada dua macam sistem kekerabatan di Sumatera Barat, seperti Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan mengambil garis keturunan ibu atau matrilineal, sementara orang yang bersuku Mandailing, suku Batak itu dengan membawa mengambil garis keturunan ayah atau diistilahkan dengan patrilineal. Nah, ketika terjadi pernikahan atau ingin membangun suatu rumah tangga antara pihak matrilineal dan patrilineal, apa yang terjadi? Maka dalam hal ini, dalam pandangan tokoh adat ini sangat tabu sekali. Namun karena kita Sumatera Barat yang mempunyai syarat basandi kitabullah, maka otomatis kita mengacu kepada syaratnya, kepada syariahnya. Maka apa yang biasanya dijadikan sebagai patokan sehingga tidak terjadi perpecahan antara matrilineal dan patrilineal? Yang pertama, kerapatan adat nagari biasanya akan merundingkan adat mana yang akan dipilih sebagai acuan pelaksanaan pernikahan. Yang pertama, ketika masyarakatnya atau yang akan menikah antara Minang dan Mandailing mengikut mana? Ketika calon suami dari Minang, maka ketika dia mau mengikuti paham ataupun garis keturunan orang dari laki-laki atau patrilineal, maka boleh dilanjutkan pernikahan. Namun ketika antara dua-dua ini tidak mau menyelesaikan dengan secara adat, namun secara syariah sah, maka hal ini dalam pandangan adat orang Mandailing, pandangan adat patrilineal, maka mereka dikeluarkan dari adat. Namun tidak diputuskan hubungan silaturahmi, hanya dikeluarkan dari adat. Itu yang pertama. Yang kedua, akan diadakan negosiasi antara dua keluarga yang berbeda paham tersebut, bagaimana caranya sehingga pernikahan tetap dilaksanakan, adat juga tetap dijunjung tinggi, sehingga targetnya cuma satu, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah, walaupun berbeda suku, berbeda adat, berbeda kebiasaan, namun targetnya cuma satu, kita mengikuti syariahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu saja barangkali yang dapat saya uraikan dalam hal ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pendalan kan jadi di akhir ubain kesimpulan. Omong gimana? Kasih tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama saya Nadia Zakiah. Di sini saya sudah bersama Bapak Nusirwan selaku ninik mama atau tokoh masyarakat yang ada di daerah Mandailing, Paraman Ampadu ini. Menindaklanjuti dari kasus yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya mengenai jika ada pernikahan yang dengan suku yang berbeda, bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana proses mediasinya, ataukah mungkin di masyarakat ini mendapatkan pertentangan dari masyarakat itu sendiri, dan bagaimana akan bersama saya untuk menyimak bagaimana pendapat atau jawaban dari Bapak Nusirwan. Jadi mohon maaf teman-teman karena ada kendala di bahasa, jadi kita menggunakan bahasa khas di sini saja ya, bahasa Mandailing. Jadi Bapak misal izin bersapa Bapak, misalnya kan kita alak Mandailing, kalau seandainya marbagas kan namalen epeng pihak laki-laki, dan kalau alak Minang kan namalen epeng atau epeng panjari adalah ada boru. Nah kalau seandainya terjadi marbagas ada boru mon pihak Mandailing dan alak lain namun Minang, isunya deh Bapak penyelesaian tola di atasnya Bapak. Itu kalau terjadi pernikahan antara orang Minang dengan orang Mandailing, itu diadakan kesepakatan. Artinya walaupun memberi uang yang dari Mandailing untuk di Minang itu, tetapi hanya kesepakatan saja. Artinya umpamanya dengan orang tuanya itu biasa saja, itu uang orang Minang itu dipakai, tapi dikatakan uang dari orang Mandailing. Jadi kalau umpamanya
orang Minang pula ke Mandailing ini sebaliknya juga itu. Tapi pelaksanaan perkawinannya kalau di daerah Minang diadakan dipakailah daerah Minang. Kalau di daerah Mandailing dipakai pula adat Mandailing. Kebiasaannya kalau terjadi permasalahan tsunami ditentang masyarakat di biasanya Pak? Tidak ditentang masyarakat karena sudah sama paham itu. Artinya kalau diadakan pestanya di Minang itu telah mengikut adat Minang lah. Kalau diadakan pestanya di Mandailing ikut adat Mandailing pula. Jadi kalau misalnya untuk pembagian waris di kemudian hari tetap mengikut Mandailing atau Minang ya Pak? Itu pun pembagian waris itu persepakatan juga itu. Karena pembagian waris itu biasanya kalau sudah terjadi perceraian umpamanya antara orang Minang dengan orang Mandailing, itu diambil jalur hukum lagi, itu jalur agama. Itu kebiasaannya. Kalau misalnya Bapak di kemudian hari ada pernikahan nasional ini Pak, misalnya di kemudian hari ada alak Minang atau alak Mandailing, sedangkan alak Minang kan misalnya ngara alai misalnya Mandailing panjar harus muan alak Mandailing, sedangkan ibu kita kan alak Mandailing harus muan alak lain juga. Kalau soalnya pendapat tokoh masyarakat Pak? Itu juga termasuk kesepakatan juga itu. Artinya yang orang Minang itu nggak mau memberikan uang dari yang laki-laki umpamanya ini kan. Kalau yang dari Mandailing juga maunya juga diberikan uang. Itu sudah itu diambil lagi kesepakatan. Dilihatlah kedua pengantin ini bagaimana cara maunya orang itu. Kalau bersikeras juga mau nikah itu melalui jalur apa lagi? Jalur hukum negara lagi. Terakhir nih Pak, mohon maaf, mungkin ada nasihat Bapak untuk jika ada perselisihan nasional ini yang kita mungkin ada nasihat Bapak atau pesan-pesan tuh apa, Pak? Kalau yang terjadi di Sungai ini nasihat untuk umum, nari untuk Pak. kalau kita memberi arahan kepada suku Minang dan suku Mandailing, kalau terjadi umpamanya di antara anak kita yang permasalahan sama-sama yang begini, sama-sama pahamlah kita. Artinya acara di kita memang tidak dikurangi secara acara Minang, di Mandailing pun tidak dikurangi juga secara hukum adatnya. Itu umpamanya kalau beri-memberinya itu itulah sama-sama mupakatlah kita. Itulah sama mengerti pihak orang tua, sama-sama mengerti lah hendaknya supaya adat itu bisa lestari dari sini ke atas. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya dapat dari perbincangan pada sore hari ini bersama Bapak Didi Mama Parmanam Palu ini bahwa sebenarnya bahwa pernikahan yang berbeda suku atau silang suku di Parmanam Palu di sini ini adalah hal yang biasa terjadi, namun memang ada terjadi beberapa permasalahan atau persengketaan di antara kedua pihak keluarga, yang satu tidak mau untuk mengalah dan yang satu juga tidak mau mengalah, sehingga bisa mengakibatkan tidak terjadinya pernikahan di antara mereka berdua. Namun di sini alhamdulillah di masyarakat Parmanam Palu ini yang bersuku Mandailing adalah masyarakat yang masih tetap mengedepankan musyawarah atau mediasi dengan pihak keluarga yang akan melibatkan nini mama tokoh masyarakat yang ada di Parmanam Palu ini. Jadi jika ada permasalahan yang terjadi harus kembali kepada pihak keluarga di mana akan dibicarakan di satu rumah berumbuk
dan untuk menemukan titik temu atau solusi dari permasalahan. Dan biasanya kalau di kampung ini jika ada yang terjadi seperti itu akan ada, tetap masih ada satu keluarga yang akan mengalah sehingga tidak terjadi konflik atau pertentangan di masyarakat Paramana Palu ini. Dan kita doakan semoga sikap masyarakat yang tetap berlapang dada untuk menerima budaya dari luar untuk tetap terjaga, sehingga nanti budaya-budaya yang ada di kampung kita ini tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Sekian Bapak, terima kasih untuk waktunya Ya, Pak. yang terakhir ya dari Bapak itu tidak lepas dengan pepatah adat juga itu mengatakan di mana tanah dipijak, di situ lagi dijunjung, di mana di situ pula ranting dipatah. Yang artinya itu kemana kita pergi daerah itu, daerah adat istiadat di sana yang akan ditulis. Jadi kita ke daerah Minang, ya, ada daerah Minang pula yang akan kita turun. Walaupun kita suku Mandailing, walaupun suku Minang, kalau ke Mandailing itu ke daerah Mandailing diturun pula lah itu adat Mandailing. Itulah arti pepatah itu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pepatah yang sudah masyhur di kalangan masyarakat kita bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi artinya bahwa dimanapun kita berada kita harus tetap mampu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Misalnya kita yang berasal dari Minang pergi ke daerah yang Mandailing tentu harus menyesuaikan, tidak bisa kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya orang yang Minang yang datang ke daerah sini Paramana Palu tidak bisa memaksakan kehendak mereka untuk ikut adat mereka. Jadi biar bagaimanapun mereka harus tetap berkompromi bersama dengan masyarakat sini untuk bagaimana apakah bisa di antara Mandailing dan Minang ini dipersatukan dalam artian tidak sampai kepada perpecahan di antara masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang menindaklanjuti dari kasus yang kemarin. Sekarang saya sedang bersama sepasang kekasih yang insya Allah akan menyelenggarakan pernikahannya di bulan Februari mendatang. Di sini sudah ada saudara Diki Wahyudi dan saudari Ayu Mega, yang mana kita ketahui bahwa sepasang kekasih ini merupakan dua orang yang berasal dari dua suku yang berbeda, yang tentunya ini akan menjadi permasalahan. Kenapa bermasalah? Karena saudari Ayu sendiri merupakan berasal dari suku yang mengandung sistem patrilineal, dan Diki Wahyudi yang berasal dari sistem kekerabatan patrilineal. Sebelumnya selamat sore saudaraku Diki. Seperti yang kita ketahui, Anda berdua ini berasal dari dua suku ya. Jadi apakah proses kalian ini dari perkenalan sampai akhirnya memutuskan untuk lanjut ke suatu jenjang pernikahan ini mendapat pertentangan dari keluarga, terutama mungkin dari saudari Ayu ya, yang sangat berbeda suku dengan Diki ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kedua mempelai ini, sebelum kalian memutuskan untuk menempuh jenjang yang lebih serius, tentunya apakah ini keputusan kalian mendapat pertentangan dari pihak keluarga, terutama dari saudara Diki yang berasal dari suku Minang ya, yang tentunya kalau menikah tentu yang kita katakan memberikan uang panai dan sebagainya itu adalah saudari Ayu, sedangkan kalau di saudara Ayu ini berbeda, bertolak belakang dengan apa yang ada di suku Diki. Bagaimana, apakah ada pertentangan? Tentu ada, tetapi kembali lagi ke pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ketika permasalahan ada, di situ ada apa namanya? Pertentangan. Ada pertentangan dan ada musyawarah antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Tetapi kembali lagi ke keluarga masing-masing untuk memutuskan bagaimana jalan terbaik agar hubungan ini tidak hanya sekedar sebagai hubungan yang tidak dihalalkan seperti itu. Yang penting ada
kesepakatan ada kesepakatan antara keluarga dan kedua mempelai. Kedua mempelai. Jadi saudara Diki juga sebelumnya dimusyawarahkan gitu ya agama. Karena adanya pertentangan gitu antara suku kita, jadi kita mengambil jalan untuk musyawarah dulu antara keluarga yang laki-laki atau keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan untuk mengambil hasil apakah harus benar-benar dilanjutkan ke hubungan yang serius atau boleh disahkan. Baik, dari pembicaraan kita di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya perbedaan suku antara Minang, Mandailing ataupun Patrilineal dan Patrilineal ini bukan menjadi sebagai pembatas untuk sampai ke jenjang pernikahannya. Jadi intinya di sini harus ada musyawarah dengan kedua pihak. Jangan sampai di 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai ke anak cucu menimbulkan permasalahan yang tidak pernah kita inginkan. Baik, terima kasih Kak Ayu dan Bang Diki. Saya doakan semoga pernikahan kalian lancar, sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan keturunan yang soleh solehah. Di sini kami dari keluarga Ibu Praman minta maaf, begitu juga kepada angka murah kita. Mungkin